Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, para halado HKBP Balikpapan Baru mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menciptakan, menyelamatkan, dan menguduskan kami dengan kasih-Mu. Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami saat kesusahan, dan tolonglah kami bila kami jatuh. Di akhir hidup kami kelak, pimpinlah kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sana kami akan memuji Engkau dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, akal budi, dan tenaga kami. Kami sering lebih percaya, lebih hormat, lebih takut, dan lebih mengasihi dunia ini daripada Engkau yang menciptakan dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami ingin diperlakukan baik dan hormat oleh orang lain, namun kami memperlakukan orang lain, apalagi yang kecil dan miskin, dengan baik dan hormat. Kasihanilah kami, ya Allah. Kami mengaku orang berdosa, ya Allah. Kami tidak mengasihi alam yang Kau ciptakan sedemikian baik. Kami merusak bumi ciptaan-Mu dengan keserakahan dan kecongkakan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa kita secara pribadi.
Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca epistel sebagai pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita membacanya secara berbalas-balasan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah." Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat dan dua syafaat yang dibacakan oleh calon Sintua Pontus Simanguncong. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Berita duka. Pada hari Selasa 2 Juni 2020 telah meninggal Ibu Rospita Marbun Boru Manulang, gelar Opu Joshua Boru, orang tua dari keluarga Bapak Botor Parluhutan Siaturi dan Ibu Astrina Marbun, sektor 2, tutup usia 63 tahun dan dimakamkan di Brau, Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkannya. 3. Berita anak lahir. 1. Pada hari Jumat 15 Mei 2020 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Moristal Nainggolan dan Ibu Hendi Diana Desilpa, alamat Jalan Bukit Damai Lestari, sektor 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Pada hari Sabtu 23 Mei 2020 telah dikaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Natal Hariman Penjahitan dan Ibu Robeka Sariuli Sinaga, alamat perumahan Sipinggan Pratama, sektor 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Pada hari Selasa 31 Mei 2020 telah dikaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Johnson Nenggolan dan Ibu Elpi Irawati Simbolon, alamat perumahan Melati Anugrah Indah, sektor 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota jemaat baru. Pada hari Minggu ini telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru, keluarga Bapak Eliot Welcome Simajuntak dan Ibu Kristina Sari Siagian serta 2 orang anak, pindah dari HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur, alamat sekarang perumahan Kartini Residence, masuk sektor 4. Kiranya keluarga yang baru menjadi anggota jemaat aktif di gereja kita. 5. Basar online. Untuk mendukung program Tahun Pekabaran Injil, panitia mengadakan basar online dengan menjual aneka makanan mentah atau matang. Panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan memberkati program Pekabaran Injil.
6. Persembahan bulan atau persepuluhan. Persembahan bulan atau persepuluhan adalah kewajiban bagi anggota jemaat yang mampu secara finansial. Di masa pandemi ini, Parhalado menghimbau agar seluruh anggota jemaat yang mampu secara finansial tetap menyampaikan persembahan bulan atau persepuluhannya secara teratur setiap bulan. Jumlah persembahan bulan atau persepuluhan ditetapkan sendiri oleh anggota jemaat secara sukarela. 7. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini, 7 Juni 2020, sekarang sampai dengan 13 Juni 2020. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Laporan keuangan mingguan Huria Panitia Pembangunan, tim diakonia dan panitia tahun pekabaran Injil dapat membaca di grup WA sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati hidup dan persembahan kita. Marilah kita berdoa syafaat. Setiap kali kami selesai membacakan satu pokok doa dan mengucapkan kami mohon, jemaat mengucapkan, ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Kuatkanlah tubuh dan hati mereka berjuang untuk sembuh. Biarlah mereka selalu bersukacita dan berpengharapan. Berkatilah obat dan tindakan yang mereka jalani demi kesembuhan mereka, kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang kesulitan keuangan. Lawatlah mereka, ya Bapa, dan bawalah kabar baik kepada mereka. Berkatilah perjuangan mereka menemukan peluang-peluang baru, mencukupkan kehidupan sehari-hari, dan membangun masa depan. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup terpisah dari keluarga dan orang-orang dicintainya, yaitu mereka yang sedang merasa terasing dan kesepian. Berkatilah cinta kasih dan kerinduan hati mereka. Persatukanlah mereka selalu dengan orang-orang yang mencintai, dicintai mereka dalam roh dan kasih-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami konflik dengan keluarganya, pasangan hidup, orang tua, atau anak-anaknya, atau kerabatnya. Redakanlah kemarahan hati mereka, isilah hati mereka dengan kasih dan pengampunan. Tolonglah mereka agar dapat kembali berdamai dan saling menerima. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hatinya sedang dirundung kegalauan dan keputusasaan. Nyatakan kuasa-Mu kepada mereka, rangkul dan peluklah mereka dengan cinta kasih-Mu. Jangan biarkan mereka tersesat, hiburkanlah dan bangkitkanlah mereka. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan jawaban Tuhan atas doa mereka
Ya Allah, kasihanilah mereka, jawablah permohonan dan kerinduan mereka demi nama-Mu yang besar dan demi kasih-Mu. Wujudkanlah janji-Mu mengabulkan doa orang beriman. Demi nama Kristus kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi. Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Trinitatis hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26 sampai 31. Kami bacakan kepada kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, minggu ini adalah Minggu Trinitatis, Minggu Tritunggal di gereja kita. Apakah yang dimaksud dengan Minggu Trinitatis itu? Pertama-tama, kami hendak menyampaikan kepada kita
bahwa Trinitatis atau Tritunggal adalah rumusan iman. Rumusan iman. Trinitas atau Trinitatis bukan rumus atau dalil matematika, atau fisika, atau biologi. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita manusia tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita jadikan objek pengamatan kita, tidak sanggup kita rumuskan dengan kata-kata manusia. Orang-orang beriman berjumpa dengan Allah yang esa itu, Allah yang satu itu dengan 3 cara. Umat beriman merasakan Allah itu di atas sebagai Bapa, dan pada saat yang sama merasakan Allah yang sama di sampingnya sebagai anak. Dan pada saat yang sama umat beriman juga merasakan Allah yang satu itu dalam dirinya sebagai Roh Kudus. Kekaguman, ketakjuban, keterpesonaan umat kepada Allah yang esa Sang Pencipta itu dirumuskan dengan kalimat Allah Tritunggal. Allah yang tunggal yang mewujud nyatakan, menampakkan dirinya kepada kita dengan 3 cara. Yang kedua, Trinitas atau Tritunggal itu adalah pelajaran terakhir dalam iman Kristiani. Jika saudara dan saya dibayangkan sebagai murid-murid sekolah dasar, maka Trinitas atau Tritunggal itu adalah pelajaran kelas 6. Saudara dan saya harus masuk dulu kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 sebelum tiba di kelas 6. Apa maksudnya? Untuk dapat memahami dan menghayati ketritunggalan Allah itu, saudara dan saya wajib baca Alkitab, wajib berdoa, wajib percaya dulu kepada Yesus dan hidup dalam Dia. Barulah kita paham dan menghayati apa sebetulnya makna Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu. Sebab itu tidak ada gunanya capek-capek menjelaskan, apalagi berdebat dan bertengkar dengan orang-orang yang tidak percaya tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu. Saudara-saudara, dengan kedua pemahaman itulah kita masuk dalam khotbah hari ini yang diambil dari kitab Kejadian. Ada 3 pesan pada kita. Yang menarik, pesan khotbah justru tidak bicara tentang hakikat Allah yang besar, yang kudus dan mulia itu, yang tak terukur itu, tapi justru berbicara tentang hakikat saudara dan saya sebagai manusia. Pertama, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya atau rupanya. Kitab Kejadian dengan sangat jelas menyatakan Allah menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut rupanya. Apa artinya itu? Kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia dan berharga, yang sangat khusus atau spesial. Kita diciptakan menurut gambar atau rupa Allah. Sebab itu, tidak ada satu orang manusia pun yang boleh diperlakukan semena-mena. Tidak ada satu orang manusia pun yang boleh dijadikan objek, dieksploitasi, ditindas. Tidak ada satu orang manusia pun yang boleh dirusak. Ketika saudara dan saya sedang dirundung malang, ketika saudara dan saya merasa di titik nadir atau titik rendah kehidupan, ingatlah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita berharga, kita mulia, kita spesial di mata Tuhan. Tapi ingatlah, ketika saudara dan saya sedang di puncak kejayaan, ingatlah Allah menciptakan kita dari debu tanah supaya kita tetap rendah hati dan tidak congkak. Yang kedua, apa pesan khotbah hari ini? Allah menugaskan kita manusia untuk mengurus dan merawat bumi, merawat alam ini sebaik-baiknya. Menguasai di sini atau menaklukkan bukanlah untuk memperkosa, merusak, menghabisi,
melampiaskan hasrat keserakahan. Tetapi menguasai di sini adalah agar manusia, saudara dan saya, memelihara, merawat, mencintai alam yang diciptakan oleh Allah itu. Baiklah kita sadar, sebab tanpa bumi, tanpa alam, maka kita manusia juga akan mati. Karena itulah saudara-saudara, pada Minggu Trinitas ini justru kita diingatkan kembali akan tugas kita untuk menjaga keutuhan ciptaan Allah, alam. Allah menciptakan alam ini sedemikian baiknya. Berulang-ulang kitab Kejadian mengatakan, maka semuanya baik yang diciptakan Allah itu. Sebab itu tugas saudara dan saya, tugas gereja sekarang adalah memelihara agar semua yang diciptakan Allah itu tetap baik adanya. Dengan demikianlah kita menempatkan tugas panggilan menjaga keutuhan alam, keutuhan ciptaan adalah panggilan kita sebagai gereja. Bagi kita gereja, menurut kata ahli teologi, keutuhan alam bukan lagi sekedar isu, tetapi konteks kita berteologi, bergereja, berjemaat, bahkan hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Allah memberkati manusia untuk berkembang dan maju. Allah memberkati kita manusia untuk berkembang dan maju. Saudara-saudara, kata firman Allah yang mengatakan beranak cuculah, berkembang biaklah, supaya tidak diartikan sekedar bertambah secara kuantitas, tapi terutama juga kualitas. Allah mau memberkati kita manusia supaya kita berkembang, maju. Nah karena itu, konsep kesuburan yang di dalam bahasa Batak dikatakan sebagai hagabeon harus kita artikan seluas-luasnya. Tidak hanya secara biologis, tetapi juga psikologis. Kita harus berkembang juga dalam karya, dalam kasih, dalam kebajikan. Selanjutnya, konsep kesuburan itu juga harus dikaitkan dengan kasih dan kesetiaan. Allah menyuruh kita untuk saling mengasihi sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat, bahkan sebagai umat manusia dan sebagai warga dari dunia ini. Ketiga pesan itulah yang hendak membekali saudara dan saya dalam Minggu Trinitatis ini. Allah yang Esa, yang menampakkan dirinya dengan 3 cara sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menciptakan saudara dan saya begitu mulia dan berharga menurut rupanya. Allah menugaskan kita untuk memelihara dan merawat bumi ini juga sekarang. Dan Allah mau memberkati kita untuk berkembang, untuk maju, berkarya, menjaga dunia ini tetap baik adanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku Engkaulah satu-satunya Allah dan Tuhan kami, Bapa kami, yang menciptakan kami. Engkau yang telah memperkenalkan dirimu kepada kami dalam Kristus Putramu, dan yang mengaruniakan kepada kami Roh Kudus supaya kami dapat percaya dan hidup dalam kemuliaan-Mu. Kasihanilah kami. Terimalah sembahyang dan sujud kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman, supaya kami dapat tetap percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan masa depan kami kepadamu. Di saat-saat kami merasa sangat lemah dan kecil, merasa dirundung oleh kemalangan, ingatkanlah kami Engkau menciptakan kami menurut rupa-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Namun ketika kami berada di puncak keberhasilan atau kejayaan kami, ingatkan juga kami Engkau menciptakan kami dari debu tanah, supaya kami tidak congkak atau sombong di hadapan-Mu dan sesama kami.
Ya Allah, ingatkanlah kami juga akan tugas yang Kau berikan kepada kami menjaga seluruh alam bumi ciptaan-Mu ini. Biarlah kami menghayatinya sebagai tugas yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami tidak merusak alam ciptaan-Mu dengan keserakahan kami. Kami mengambil sikap bertanggung jawab sebagai pelayan, sebagai perawat, sebagai pengurus dari bumi yang Kau ciptakan begitu baik. Ya Allah, terima kasih sebab Engkau memberkati kami. Engkau menyuruh kami, memanggil kami untuk berkembang dan maju. Berkatilah kami. Semua doa, pujian dan sembah dan ucapan terima kasih dan permohonan kami sampaikan dalam nama Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah namamu selama-lamanya. Sebab kami gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, sebab Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan kesetiaan-Mu, kemurahan hati dan kesabaran-Mu, keampunan dosa, kehidupan kekal, harta sorgawi, dan penghakiman-Mu kelak. Semuanya itu sungguh tidak ternilai harganya, karena apa yang tidak dipahami oleh dunia telah Engkau singkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat oleh manusia telah Engkau nyatakan kepada kami. Yang belum pernah dirindukan oleh manusia Engkau berikan kepada kami. Dan apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, Engkau anugerahkan kepada kami berlimpah-limpah. Oleh karena itu, kami menyerahkan padamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Layakkanlah kami menerima kerajaan sorga. Engkaulah yang menciptakan kami sehingga kami ada di dunia ini. Baharuilah kami sehingga kami dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris langit dan bumi yang baru. Kami merendahkan diri kami dan membuka hati kami untuk menjadi singgasana-Mu. Berkaryalah Engkau dalam hidup kami dan kuatkanlah kami. Ya Allah, Engkau jugalah yang menyelesaikan segala pekerjaan yang baik yang telah Engkau mulai dalam diri kami. Engkau telah memeteraikan namamu dalam diri kami melalui baptisan kudus yang kami terima. Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah milik-Mu. Buanglah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi tanamkanlah dalam hati kami sifat-sifat yang baik. Agar seluruh perilaku kami menunjukkan kami adalah anak-anak-Mu yang tahu bersyukur. Berilah kami kekuatan melaksanakan perintah Tuhan sebagai anak-anak-Mu pewaris kehidupan kekal. Teguhkanlah berita Injil itu dalam hati kami, supaya kami kuat selama kami berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami, hingga kepada ajal kami kelak, supaya kami sampai kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Horas.